Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, selepas kita berbicara tentang rencana pemilihan kepala daerah, mari kita kembali ke rumah sahabat MK menengok bagaimana putra-putri kita perkembangannya. Bagaimana, apakah mereka sehat sahabat MK? Apakah mereka bahagia? Apakah mereka juga sudah mampu untuk menghadirkan tanggung jawab di setiap aktivitasnya? Ya, tanggung jawab ini memang menjadi tanggung jawab kita juga sebagai orang tua untuk menanamkan nilai-nilai ini kepada putra-putri kita. Karena mereka tidak akan selamanya ada di rumah sahabat MK bersama dengan kita. Suatu saat anak-anak kita pun akan keluar, mereka akan berkiprah, mereka akan bersinggungan dengan banyak orang sahabat MK. Jika tanggung jawab ini nilai-nilainya tidak ditanam sejak dini, tentu kita khawatir dia tidak bisa beradaptasi ketika keluar. Dia akan mendapatkan respon-respon yang tidak sesuai dari orang-orang sekitarnya ketika anak-anak kita belum bisa menghadirkan tanggung jawab yang baik sahabat MK. Karena tanggung jawab sendiri kan berkaitan langsung dengan integritas seseorang. Nah, bagaimanakah kita sebagai orang tua bertanggung jawab juga untuk menanamkan tanggung jawab kepada anak-anak kita? Bahasanya agak ribet ya sahabat MK, tapi ya kurang lebih begitulah. Kita akan bincangkan kurang lebih ada 5 poin sahabat MK atau 5 hal cara mengajarkan anak-anak kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang akan kita bincangkan bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis yang alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kalau bilang atau istilah tanggung jawab biasanya kan identik dengan orang-orang yang sudah agak-agak gede. Kalau masih kecil biasanya banyak pemakluman. Padahal mungkin konsepnya tidak seperti itu, Bu Lilis, Pak Wasmin ya. Iya, betul. Karena justru tanggung jawab itu kan bukan satu kemampuan yang bisa ujuk-ujuk ada, Betul. nggak bisa instan gitu. Iya. Tetapi di masa depan itu justru sangat dibutuhkan sekali, apalagi kita itu diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah. Iya, betul. Itu makanya kalau cari padanan ke terminologi Al-Quran, tanggung jawab ini ada juga kata yang mewakilinya, yaitu mas'ul. Mas'ul. Mas'ul itu salah satu kata yang mewakili responsibility kalau di kita. Saya coba cari-cari googling gitu, tanggung jawab itu padanannya apa ya? Ternyata mas'ul, salah satu sifat kepemimpinan. Dan memang anak kecil belum memimpin, tapi justru salah satu sifat kepemimpinan yang berupa tanggung jawab ini akan digunakan nanti saat dia memimpin. Nanti kalau sudah dewasa bisa ala biasa. Jadi kalau tidak dibiasakan, nggak mungkin nanti dewasa dia bisa. Dan terlihat di fenomena sekarang, Pak Wasmin kan Zikri ya. Di fenomena kita sama Allah dikasih tarbiyah dengan adanya COVID. Nah ini mulai terlihat banyak orang-orang yang ada masalah tidak terbiasa dengan bertanggung jawab. Akhirnya banyak yang lari, ujung-ujungnya ke depresi ya. Minggu depan hari Minggu tanggal 10 kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Iya, betul. Dan ternyata emang saya saja tiap hari yang konsultasi itu banyak sekali yang berkaitan dengan mental ya, dengan kecemasan gitu ya, dengan stres, dengan depresi. Dan ternyata dilihat berkaitan sekali dengan tanggung jawab. Di mana tadi Kang Zikir bilang kalau anak itu kan banyak pemakluman. Anak 5 tahun kok, biarin misalnya melakukan kesalahan. Misalnya taruhlah kan melakukan kesalahan Mbak tidak apa-apa karena kan berkaitan dengan manusia ya. Manusia itu bukan malaikat. Ketika anak misalnya menumpahkan air, orang tua karena masih kecil dilap sama orang tua. Nah, itu malah harusnya mengajarkan ketika tumpah, yuk nggak apa-apa tumpah, yang penting tanggung jawab. Caranya begini loh, nak. Nah, nanti tentunya usia 3 tahun, 4 tahun mengelap belum sempurna, tidak apa-apa, tapi yang penting adalah dia bertanggung jawab untuk ke arah sana. Karena nanti untuk kebersihan kan semakin
usianya juga nambah, dia semakin akan terbiasa, akan expert juga, akan istilahnya bisa juga gitu. Nah ini biasanya yang orang tua mengambil tanggung jawab. Atau misalnya kalau saya waktu kecil itu misalnya jatuh. Nah kalau jatuh misalnya, terus orang tua kita itu ngebrak meja, dasar meja nakal. Padahal jatuhnya itu anak naik meja. Oh iya. Nah, gitu kan, jatuhnya itu karena disengaja oleh anak tersebut. Tapi si ibunya mengalihkan tanggung jawabnya dengan dasar meja nakal. Saya kadang kok aneh ya, istilahnya kalau meja benda hidup yang bisa ngomong, kenapa gue yang disalahin, kenapa saya yang disalahin gitu. Wong juga saya nggak ngapa-ngapain dari tadi, nggak ngajak anaknya naik meja gitu. Kalau jatuh biasanya nyalain kodok. Nah, misalnya kodoknya loncat misalnya. Nah, zaman dulu sekarang jarang ada kodok di kota, yang nggak disalahin kodoknya. Iya. Nah akhirnya sekarang ketika kita tadi kondisinya begini, mulailah muncul ya orang-orang yang tidak terbiasa bertanggung jawab. Kan kalau misalnya sekarang misalnya COVID, di PHK, ya kan yang di PHK itu bukan kemauannya, tinggal tanggung jawab, tinggal berpikir gimana ya cari lagi yang lain. Mungkin Allah itu udah menyiapkan sumber rezeki yang banyak sekali di di alam ini gitu. Tapi ini dengan ya udahlah aku di PHK di rumah aja, meratapi diri, nangis-nangis gitu ya. Akhirnya tidak menyelesaikan masalah gitu. Betul. Oh iya. Kadang-kadang nih Bu Lilis, Pak Wasmin, orang itu memaknai tanggung jawab itu jadi, oh iya saya salah ya. Jadi kesannya itu tanggung jawab itu sama dengan iya saya bersalah begitu. Dan orang itu ketika wah tanggung jawab lu. Jadi kesannya itu disalahin gitu. Padahal sebetulnya bukan kesalahannya sekali yang disoroti ya, tapi respon kita setelah melakukan hal tersebut begitu. Iya, karena kesalahan itu biasa lah. Kita kan manusia, ya kadang salah. Saya juga pernah atau sering salah. Bukan salahnya yang kita garis bawahi, tapi dengan salah itu apa yang harus saya lakukan. Tanggung misalnya kalau butuh minta maaf, ada yang misalnya tersinggung minta maaf. Setelah misalnya minta maaf, apakah ada yang harus diganti, misalnya barangnya pecah atau apa, kita ganti. Nah itu ke arah sana gitu. Jadi jangan, karena orang itu jadi takut loh, jadi parno, apalagi kepribadian yang perfeksionis ya awalnya, dimana dia takut melakukan kesalahan. Gimana caranya hidupnya tidak salah? Nggak bisa. Kadang juga kadang gitu, saya juga ada beberapa aja yang terutama kalau saya menutup sampo gitu yang ada tutupnya gitu ya. Kadang ini udah ditutup nih gitu. Ternyata jatuh, ternyata tumpah, itu kan belum ditutup gitu. Nah, kalau misalnya emang kita perfeksionis, ngecek lagi capek gitu. Ngecek ya boleh, nah ke arah sana ya. Ya, makanya dalam tips yang pertama tadi udah mulai baca tips belum? Belum. Oh, udah. Baru pembukaan. Baru pembuka dulu karena kita belajar tips-tips tapi pentingnya atau urgensinya belum dapat, nanti jadinya nggak serius melaksanakannya. Jadi memang tanggung jawab ini merupakan bagian dari karakter. Karakter. Kalau kita bicara karakter kan ada beberapa yang lain ya, seperti kejujuran, kerja keras, gitu. Ada juga kegigihan, ada juga tanggung jawab. Makanya tanggung jawab itu bagian dari karakter yang fundamental. Disiplin. Mendasar ya? Mendasar sekali. Karena ini, kalau karakter itu terbagi ke arah dua domain, karakter yang mengarah ke performa, ada juga karakter yang mengarah ke moral. Kalau karakter yang mengarah ke moral itu tadi jujur, taat ibadah, sopan santun, kayak gitu ya. Nah, ada juga karakter yang mengarah ke performa, yaitu seperti kerja keras, gigih, disiplin, kayak gitu kan. Terus apalagi pantang menyerah, itu yang ke arah performa, ke arah kinerja. Nah, tanggung jawab ini bisa masuk ke keduanya loh Kang Fikri. Oh, Masya Allah. Orang yang tanggung jawab itu kan orang yang amanah berarti kan. Kalau amanah memang arahnya ke moral iya. Juga ke performa iya. Apalagi seorang pemimpin itu, salah satu keburukan seorang pemimpin tidak
tidak berani memutuskan. Oh iya, Karena pemimpin itu kan salah satu fungsinya memutuskan. betul Tidak betul. memutuskan itu bencana besar dalam kepemimpinan. Ketika Hmm, ketika pemimpin harus memutuskan dan tidak memutuskan, itu sebuah bencana sebetulnya. iya. Karena berani memutuskan itu bagian dari pemimpin. Hmm, Nah, sementara orang yang tidak tanggung jawab itu cenderung tidak berani memutuskan karena nanti kalau dia hmm, memutuskan disuruh tanggung jawab gitu. iya betul ya. Nah, makanya eh, berarti kan dia tidak amanah. Iya. Amanah berarti hubungan ke moral iya, ke kinerja iya. Hmm, Jadi tanggung jawab ini benar-benar karakter yang sangat fundamental, mengarah ke moral bisa, ke performa bisa. hmm, Dan kalau begitu Allah Maha Adil ya. Maha Adilnya begini, karena orang itu harus punya bekal sukses di masa depan. Salah satu bekal suksesnya adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini harus dilatih, tidak bisa dibeli di toko nanti di usia dewasa itu. Subhanallah ya, ya betul. Artinya apa? Iya, Ini kesempatan buat yang merasa tidak kaya, iya. ini tetap kita harus melatih. Justru yang jarang dilatih tanggung jawab adalah anaknya orang-orang yang punya rata-rata. Oh Karena dia punya sesuatu, apa-apa bisa dibayar dengan uang. iya, Kan iya. harusnya dibayar dengan tanggung jawab. Oh iya betul Karena ya. apa-apa bisa dibayar dengan uang, inilah salah satu sebab keruntuhan generasi di masa depan. Jadi Betul. kalau kita bicara wal yahsal lagi nalau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, engkau khawatir meninggalkan generasi yang lemah, salah satunya adalah lemah dalam hal kemampuan tanggung jawab. Laki-laki contohnya. Laki-laki itu kan jadi ini tanggung jawabnya. Iya, iya. Ini aduh kasihan banget ada seorang perempuan yang udah dikasarin KDRT, kemudian dia nuntut cerai karena sudah nggak kuat lagi, malah laki-lakinya seneng. Seneng Ya maksudnya seneng, gimana? karena memang dia akhirnya ketika dia merasa dituntut cerai, anaknya jadinya kan ikut yang perempuan. Perempuannya kerja, dan sampai sekarang nggak ngirim-ngirim. Ya Allah. Padahal kalau nggak ngirim ke istrinya nggak apa-apa, kan kalau udah cerai mantan istri. Tapi nggak Iya. ngirim ke anaknya. Mhm. Ini kan masalahnya bukan sekedar kinerja, kalau itu moral di situ. Betul, Itu betul. moral. Sampai saya menyarankan ke ibu itu, Bu, ibu tolong dihitung dari bulan apa dia ngasih nafkah, itu tuntut aja dengan delik pasal penelantaran anak, saya bilang gitu. Tuntut aja, ini kurang ajar nih kalau udah kayak gitu. Jadinya kan kalau bicara kurang ajar kan ke arah moral ya tadinya Iya, kayak. betul. Kan harusnya tanggung jawab itu kan ke arah kinerja misalnya. Hmm. Tapi ini karena nggak tanggung jawab ke orang yang harusnya dia nafkahi, tidak dia nafkahi gitu. Kadang-kadang ngasih sih Pak Wasmin, tapi cuma buat pulsa aja habis gitu. Iya, Tapi iya. untuk makan sehari-hari, untuk bayar sekolah segala macam, akhirnya saya. Mhm. Nah, memang selidik punya selidik, laki-lakinya ini memang dulunya anaknya orang kaya. Oh iya. Anaknya orang kaya yang biasa hidup enak, ketika dia punya keluarga, akhirnya apa? Pekerjaannya masih serabutan, bisnis gagal gitu. Udah akhirnya punya istri, punya anak, coba kebayang. Mhm. Istrinya sih emang punya pekerjaan tetap, akhirnya kan istri tulang rusuk jadi tulang punggung gitu. Subhanallah. Iya, iya. Sebetulnya perempuan itu sangat sabar loh Kang Zikri, dimana kalau nggak KDRT aja dia masih mau kok, masih sabar. Tapi kalau sudah KDRT, kekerasan, akhirnya menuntut cerai. Yang terjadi sekarang tidak menafkahi anaknya. Kalau nggak menafkahi istrinya nggak masalah sih, tapi ini nggak menafkahi anaknya. Coba kebayang nggak? Ganteng orangnya gitu. Tapi kalau nggak tanggung jawab jadi apa sumber kebencian. Anaknya jadi benci, orang jadi benci, keluarga besar istrinya jadi benci. Sayang banget ya orang ganteng tapi kok dibenci gitu. Kan ganteng itu harusnya jadi artis, dielu-elukan gitu. Tapi gara-gara satu tuh gak punya tanggung jawab tuh. Bayang. Dan saya lihat artis-artis yang sukses itu, yang miliaran itu ternyata memang punya responsibility loh. Kerja keras banget loh. Saya ngelihat beberapa yang ya mungkin kalau dari luarnya nggak terlalu islami, tapi dia punya tanggung jawab loh. Sampai nggak tidur 2 hari 2 malam untuk ngejar apa itu tapping ya Kang Zikri namanya ya. Iya betul. Coba kalau orang yang nggak punya tanggung jawab, ya mungkin artis karbitan yang baru muncul lewat idol-idol dia udah turun lagi. Turun lagi, betul. Udah nggak terkenal lagi. Karena itu tadi hal yang sangat fundamental berhubungan tanggung jawab nggak punya gitu. Makanya udah di keluarga kami itu
Kalau matematik jadi pelajaran, jadi mata kuliah, kalau bahasa jadi mata kuliah, IPA jadi mata kuliah, tanggung jawab itu sudah harus jadi mata kuliah pokoknya. Gimana-gimananya itu. Jadi poin mata kuliah, dan ini mata kuliah kehidupan lagi ya. Betul. Belum selesai-selesai, ujiannya terus akan ada gitu kan. Iya, betul ya, Masya Allah. Dan Level-levelnya ini, terus naik ya kan. iya, tentu Kalau saja. bicara level tanggung jawab, nanti kan bertanggung jawab terhadap apa yang dia uh, putuskan hubungan dengan dirinya. Awalnya begitu kan Zikri. Jadi kalau dia berbuat kesalahan, dia bertanggung jawab atas kesalahan itu. Kan ketika memutuskan kan ada gagalnya ya. Betul. Dia bertanggung jawab atas dirinya. Dia buang sampah, ya dia tanggung jawab. Ayo tanggung jawab. Itu kalau masih dengan dirinya. Tapi kalau dia sudah pemimpin keluarga, sampah meskipun bukan dia yang buang, sampah itu ya harus ditanggung jawab dia. Meskipun secara teknis sudah didelegasikan, tapi sudah tanggung jawab dia tuh sama keluarga. Bagaimana kalau dia jadi RT, meskipun dia bukan yang buang sampah, tapi kalau ada sampah di selokan, itu tanggung jawab RT. RT tinggal mengorganisir nanti. Dan jika itu kesalahan orang se-Indonesia, dia sudah, jika dia bertanggung jawab terhadap kesalahan orang se-Indonesia, dia sudah berhak, sudah bisa jadi presiden. Betul ya. Dari Itu hal levelnya yang sudah paling terus naik. kecil begitu ya. Betul, Masya Allah. Nanti ada kebertahapannya juga barangkali yang bisa kita obrolkan ya, insya Allah. Kita perlu jeda dulu nih, Pak Wasmin, Bu Lilis. Obrolan kita insya Allah masih panjang tentang tanggung jawab ini, karena penting sekali ya, ini sangat fundamental dalam karakter kita, sahabat MK, dan akan menentukan nanti ketika kita sudah waktunya berkiprah, ketika kita dititipi amanah-amanah baru, tanggung jawab ini adalah hal yang akan sangat membantu kita menyelesaikan amanah-amanah tersebut dengan baik. Nah, Anda yang punya pengalaman, sahabat MK, untuk menumbuhkan tanggung jawab di keluarga Anda kepada anak-anak, misalnya ya, sahabat MK, atau justru Anda sedang punya masalah tentang hal ini, kok anak saya kayaknya belum betul-betul bertanggung jawab ya, padahal dia sudah gede misalnya begitu. Boleh Anda sampaikan. Kami akan jeda dulu, sahabat MK, untuk menyapa Anda kembali selepas informasi berikut.